Sejahtera untuk kita semua. Kali ini kembali lagi bersama saya dalam video membahas tentang kekuasaan yang membahas tentang konsep kunci dalam sosiologi politik. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh tentang pembahasan inti dari buku ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Melania Jahanur. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana program studi sosiologi. Sedikit pembahasan dari saya mengenai isi dari buku yang berjudul Kekuasaan yang membahas tentang konsep kunci dalam sosiologi politik. Kita langsung saja ke pembahasan inti. Teks ini dimulai dengan definisi kekuasaan, membawa fokus pada upaya baru-baru ini untuk mendefinisikan konsep yang sangat abstrak tentang kehidupan sosial. Wawasan yang muncul melalui penggunaan dua alat analisis yang biasa digunakan dalam studi kekuasaan sosiologi dan masyarakat membantu kita untuk melibatkan pemikiran kita tentang konsep yang cukup sulit. Kekuatan teori dan penelitian di balik sejarah eksplorasi yang kaya ditemukan dalam tiga kerangka teoritis utama dalam sosiologi politik, yaitu perspektif pluralis, elit manajerialis, dan kelas sosial. Karya Karl Marx dan Max Weber menjadi dasar klasik untuk mendefinisikan kekuasaan. Marx menetapkan bahwa struktur ekonomi seperti perusahaan, pemilik modal, dan lebih cepat lagi, bos mewakili kekuasaan masyarakat. Penggunaan upaya untuk mempengaruhi kinerja atau kehadiran pekerja adalah ciptaan penting dari masyarakat kapitalis. Menurut Marx, hubungan antara pekerja, upah, dan kepentingan kelas adalah sumber terasingnya individu, tidak hanya dari mengejar kepentingan pribadi yang tidak terkait dengan pekerjaan, tetapi juga mengasingkan individu satu sama lain. Bagi Marx, kekuasaan memiliki konteks ekonomi yang berakar pada hubungan antara dan antar kelas sosial. Weber mengambil tema ini dan menawarkan salah satu analisis sosiologi politik formal pertama tentang kekuasaan. Tidak seperti Marx, Weber menetapkan kekuasaan dalam berbagai sosial, termasuk konteks ekonomi dan non-ekonomi. Bagi Weber, kekuasaan berakar pada sistem sosial formal seperti organisasi atau birokrasi, serta dalam institusi sosial seperti agama dan hukum. Weber berbeda dengan Marx karena dia berpendapat bahwa kekuasaan bukan hanya tentang hubungan ekonomi, tetapi lebih merupakan fungsi dari pola sosial, budaya, dan organisasi sosial. Pendekatan awal untuk mempelajari kekuasaan ini menawarkan salah satu perdebatan pertama dalam sosiologi politik tentang sifat hubungan masyarakat politik. Berbagai definisi ini mengungkapkan wawasan tentang karakteristik kekuasaan yang terkait dengan hasil politik dan sosial, kepentingan, maksud, kapasitas untuk bertindak, dan sumber daya. Mengambil dari banyak pendekatan ini dapat didefinisikan sebagai individu, kelompok, atau kapasitas struktural untuk mencapai efek yang diinginkan sebagai hasil dari kekuatan, pengaruh, atau otoritas. Ridney menemukan bahwa sosiologi sering menggunakan metafora seperti model atau gambar berguna untuk menjelaskan bagaimana kekuatan sosial seperti kekuatan mempengaruhi interaksi. Menurut Hindes tahun 1996, kekuasaan secara historis digambarkan sebagai jenis kapasitas untuk tindakan atau kewajiban. Dia berpendapat bahwa tindakan dan kewajiban adalah inti dari peran yang dimainkan kekuasaan dalam proses politik.
Metafora yang dia gunakan untuk memahami kekuatan sebagai kapasitas berasal dari ilmu fisika. Sosiologi politik dengan demikian dalam orientasi yang paling mendasar berfokus pada dua elemen, kekuasaan dan konflik. Mungkin sekian saja pembahasan dari saya tentang isi dari buku ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kita semua. Sekian dan terima kasih.